Warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabih karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ba'da al jannah sallallahu alaihi sadaqa rasul karim aqala kalau selesai yang Bapak Ibu yang dengan Allah Subhanahu wa taala terkhusus yang saya muliakan, saya banggakan Bapak Ketua PKKMI Pak Haji Afrizon SAGP, Bapak Sekretaris PKKMI, Bapak Camat Alim Ulama Asatid, Pak Kasih Pes Kodim 0387, Pak Wali Nagari, Bapak Jorong, tokoh adat Mini Mama, Bulu Lago, Adik Pandai. Mungkin Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih dibangunkan dalam keadaan yang sehat. Betul kata Pak Ketua, waktu subuh itu waktu yang paling baik, sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu mengatakan man sholat arba'in dakhala jannah. Terbaiknya itu sampai dijanjikan surga, bukan dijanjikan sarapan. Dijanjikan surga. Tapi kalau saya boleh usul Pak, jangan 1 bulan sekali. Kalau bisa seluruh tanah datar setiap hari begini. Setiap hari lah. Kira-kira Bu, kalau seluruh masjid tanah datar setiap sholat subuh seperti ini, apalagi kalau ibu sampai di luar gitu kan, bapak-bapaknya full gitu, sebagaimana orang sholat tarawih atau sholat Jumat, kira-kira apa yang terjadi pada kampung kita ini? Tanah-tanah. Walau ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk satu negeri, penduduk satu kampung, penduduk satu jorong, penduduk satu nagari beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada mereka keberkahan yang turun dari atas dan keberkahan yang muncul dari bawah. Sekarang ini kita bisa, dari ayat ini saja sudah cukup kita ketahui kenapa ada bencana, kenapa ada kenakalan remaja, kenapa ada narkoba, kenapa ada LGBT, kenapa ada orang mencuri, kenapa ada orang saling membunuh, kenapa orang saling pukul. Tidak ada keberkahan. Yang dari atas jadi banjir, yang dari atas jadi galuh, yang dari bawah jadi gempa bumi, yang dari bawah jadi angin puting beliung, ada tanah bergerak langsung. Kenapa Allah berikan seperti itu? Karena iman dan takwa tidak ada. Selesai masalah. Maka kalau saya boleh usul Pak Ketua, setiap hari bagaimana sholat subuhnya seperti sholat hari Jumat. Bagaimana Bu? Ini bukan ceramah. Saya mengajak, saya kembali mengajak. Karena Bapak yang mulia, kalau bisa kita bayangkan, ada satu kolam. Kemudian kolam ini kotor, sampah di bawah, lumpur tebal. Kemudian dibersihkan dengan cara dimasuki 2 orang. Dibersihkan. Tapi satu kolam yang lain, sama keadaannya, tetapi dimasuki oleh 100 orang. Kemudian orang tadi berputar-putar sehingga akhirnya sudah itu sampah terangkat, lumpur terangkat, akhirnya ada yang satu bawa selang 1 orang dan memberikan air bersih untuk dimasukkan ke dalam kolam. Kira-kira apa yang terjadi? Maka lama-kelamaan sampah akan naik, kemudian lumpur akan naik, warna coklat akan naik, kemudian sampah akan keluar dari kolam, lumpur dan warna coklat tadi tidak keluar, lama-kelamaan air menjadi. Itulah sebabnya tadi malam kami di sini sebelum maghrib dan kami telah berputar dengan Pak Ustadz tadi dan izin dengan Pak Ketua DKM, Pak, kami akan putar-putar. Karena apa? Sebaik apapun ceramah yang disampaikan oleh asatid, para ulama, tapi kalau masih ada yang di luar tidak mendengar, maka iman tidak akan meningkat. Yang meningkat ini aja,
yang di dalam masjid. Bagaimana yang di luar? Kira-kira apakah ada orang yang di sini yang sudah seminggu nggak sholat di masjid? Ada nggak kira-kira? Yang jadi PR itu, kalau ustaz, ulama, ibu-ibu yang sudah ahli masjid diundang, iman makin meningkat, sedangkan beliau-beliau yang ada di rumah tidak akan meningkat. Yang kita pikirkan saja. Karena Bapak yang mulia, sekarang hari ini penyakit sumber kerusakan utama bukan hanya masalah-masalah finansial, bukan hanya masalah-masalah ketidakpintaran, tidak, tapi penyakit paling utama yang menyebabkan segala macam kerusakan adalah penyakit iman, penyakit hati. Iman kita Pak, hari-hari yang kita gunakan untuk hidup dunia akhirat ini sekarang compang-camping, rusak, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang beriman itu syaratnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita sekarang kadang-kadang tidak yakin dengan hal-hal yang gaib. Itu tanda-tanda kerusakan iman. Contoh, dari lisan saja sudah terbelok sana terbelok sini. Bolak-balik enggak tahu. Contoh, Bang, ini mendung ini. Bawa payung kalau mau keluar, nanti kehujanan. Betul ibu ya? Kata-kata betul apa salah? Kalau untuk kacamata iman salah. Karena kalimat iman, kalimat la ilaha la illallah. Secara kalimat iman, kata-kata ini salah. Nah, sekarang kita cek lagi lebih dalam. Bu, apakah api bisa membakar? Hah? Ibu bawa kertas dibakar pakai api. Sekarang pertanyaan saya, apakah api bisa membakar? Pak, apakah api bisa membakar? Hah? Kata-kata dengan kacamata iman, kata-kata ini sama. La illallah. Ini kesalahan kita hari ini, Pak. Dari lisan saja salah, apalagi perbuatan. Sedangkan iman adalah diucapkan dengan lisan, dipikir dengan otak, dimasukkan dalam hati, dilakukan dalam perbuatan. Bagaimana iman akan betul kalau lisannya sudah salah? Awas, pakai masker, nanti ketularan. Secara kata-kata iman salah. Api tidak bisa membakar, tapi Allah yang membakar. Kalau api membakar berhajat kepada, kalau Allah membakar tidak perlu berhajat kepada. Allah bisa membakar dengan api, dan Allah pasti bisa membakar meskipun tanpa ada api. La ilaha illallah. Bu, di dalam kuburan ada kompor gas nggak? Nah, ada korek api di dalam kubur. Tapi ada satu kisah orang yang tidak jaga sholat, ada satu orang mengubur, dompetnya jatuh, dibuka lagi cari dompet, akhirnya api keluar dari kubur. Sudah pernah dengar itu? Allah bisa membakar meskipun tanpa ada api. Pertanyaan kedua, Bu, apakah pisau bisa melukai? Bu, kok ragu-ragu itu? Apakah pisau bisa melukai, Bu? Bisa. Coba ceritakan kepada saya bagaimana Ismail tidak terluka oleh pisau. Hah? Apa? Imannya kuat. Karena pisau dan sifat melukai itu tidak digabungkan oleh Allah. Pisau tidak bisa melukai. Hukum pertamanya itu la illallah. Pisau tidak bisa melukai. Yang melukai adalah kalau pisau melukai berhajat kepada Allah. Tapi kalau Allah melukai tidak perlu berhajat kepada pisau. Allah bisa melukai dengan pisau, dan pasti Allah juga bisa melukai meskipun tanpa ada pisau. La ilaha illallah. Pak, apakah obat bisa menyembuhkan? Nah, udah mulai benar. Awas Pak, kalau nanti sakit perut langsung tiba-tiba ke apotek, awas nih. Sepertinya sepele Bapak Ibu. Coba saya terangkan. Ada orang sakit kepala, ingatnya obatnya apa Pak? Paramek. Pergi dia, Bodrek. Oke, Bodrek atau Paramek sama-sama murah kan? Pergi ke apotek dengan harapan minum obat Bodrek atau Paramek akan bisa sembuh. Ada orang kedua, sakit juga kepalanya, datang ke masjid, sholat 2 rakaat, sholat hajat. Kemudian dia doa, ya Allah,
Saya sakit ya Allah. Tapi sakit ini pemberian ya Allah. Saya ingin sembuh ya Allah. Tapi aku tidak berhajat kepada obat. Aku tidak bisa berhajat kepada kesembuhan. Aku hanya berhajat kepada Engkau. Engkau pemilik segalanya. Ya Allah, aku tahu aku ini disuruh berikhtiar seperti yang Nabi ajarkan. Ikhtiar yang paling aku bisa kerjakan adalah minum obat, namanya obat bodrek. Tapi aku tidak yakin obat bisa menyembuhkan karena hanya Engkau yang menyembuhkan. Obat bisa menyembuhkan dan obat meskipun aku dan obat juga bisa, Engkau tidak sembuhkan karena yang menyembuhkan adalah Allah. Keluar dari masjid, beli obat bodrek. Dua orang tadi ketemu Pak, orang pertama dan orang kedua, sama-sama beli obat, sama-sama minum obat di sana. Begitu keluar dari apotek ditabrak mobil dua-duanya. Pertanyaan saya, siapa yang matinya berhasil? Dua-duanya mati, tapi siapa yang berhasil? Yang orang pertama atau orang kedua? Mati yang berhasil, mati membawa iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang yang barang siapa mati dalam keadaan yang membawa iman sekecil biji zarah, maka Allah akan berikan surga yang luasnya 10 kali luas bumi. Sepele Pak, tapi baik. Itulah kenapa baginda Rasulullah SAW diutus ke muka bumi untuk membentukkan daripada iman pertama kali. Karena kalau iman sudah baik, maka seluruh tatanan kehidupan kita akan baik. Kata Nabi, dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila baik seluruhnya maka dia akan baik. Apabila buruk seluruhnya maka dia akan buruk. Itu adalah hati, dan hati tempatnya daripada iman. La ilaha illallah. Pak, kalau mau memperbaiki negeri ini gampang Pak. Jangan ganti pemimpinnya dengan pemimpin kiai, karena sudah terbukti. Apakah negeri ini pernah dipimpin seorang kiai? Pernah Pak. Apakah umat berubah? Bangunan sebuah negeri terbentuk daripada bangunan provinsi. Bangunan provinsi terbentuk daripada bangunan kabupaten. Bangunan kabupaten terbentuk daripada bangunan kecamatan. Bangunan kecamatan terbentuk daripada bangunan nagari. Nagari terbentuk daripada jorong. Jorong terbentuk daripada keluarga. Keluarga terbentuk daripada individu. Individu terbentuk baiknya daripada. Kalau hati seseorang setiap orang baik, maka keluarga akan menjadi baik. Kalau hati satu keluarga baik, maka satu jorong akan baik. Kalau satu jorong baik, maka satu kecamatan akan baik. Kalau kecamatan baik, maka kabupaten akan menjadi baik. Kalau kabupaten baik, provinsi akan menjadi baik. Kalau provinsi baik, maka selesai masalah. Ketemu rumusnya. Jadi bagaimana sekarang cara memperbaiki hati? Kan begitu Pak, supaya Allah ada di dalam hati. Satu, ini mohon maaf yang kecil menyesuaikan. Satu, ketika Nabi SAW mengumpulkan sahabat dan mengatakan, wahai sahabat, saya tanya sama kamu, kira-kira kalau kamu di pengantin baru, kemudian kamu bawa istri kamu dalam kamar, begitu istri kamu sudah dalam kamar, kamu keluar sebentar, saya botol aqua, sebentar ya saya mau minum. Kemudian masuk ke kamar kembali, membawa botol aqua atau minum. Oh, minumlah gitu. Dan apa pendapat kamu? Kira-kira ketika kamu sudah masuk ke dalam kamar dan kamu dapati di atas perut istri kamu ada laki-laki lain. Apa Pak? Apa Pak yang Bapak lakukan? Bakar. Bu, kata ini sahabat yang mengatakan cabut pedang. Ya Rasulullah, aku penggal leher. Maka kata Nabi, begitulah Allah. Kalau seharusnya Allah dengan kalimatnya ada di dalam hati kamu, tapi kamu keluarkan Allah, sehingga Allah marah, sehingga Allah turunkan batu bergelinding dari atas ke bawah. Masalahnya di situ Pak. Jadi kalau kita berbicara dengan orang beriman, insya Allah nyambung, benar Pak itu. Betul Pak ya? Betul. Hari ini iman kita terkoyak-koyak rusak, bahkan dari ucapan saja sudah salah. Tuh kan jatuh, nggak hati-hati sih. Tuh kan nggak pakai masker ketularan. Itu dari omongan aja sama. Sehingga kita meyakini bahwa sesungguhnya yang tidak boleh itu ada di dalam hati kita. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, apakah kekayaan akan membuat kita bahagia? Lah, nggak boleh benar ke sana.
Apakah istri yang cantik membuat bahagia, Pak? Lah. La ilaha illallah. Jadi kuncinya sekarang, mari kita perbaiki hati, kita perbaiki iman kita. Nah, caranya bagaimana? Kan begitu Bu ya. Caranya kembali ke surau kami. Karena tempat terbaik untuk menservis iman bukan di puncak patung, tapi di masjid. Saya punya motor Honda Vario, rusak Bu, dibawa kemana? Iya, bengkel saya tahu. Nggak mungkin saya bawa ke pantai. Bengkel motor tentunya. Pertama bengkel motor. Kalau sudah tahu bengkel motor, bengkel motornya namanya bengkel motor Honda. Kalau di Jakarta namanya Astra. Itu pun tidak boleh kepada mekanik yang bukan metik. Harus bengkel motor, motornya Honda Astra, ketemu sama mekanik atau bagian yang metik. Motor saja punya treatment yang harus tepat. Bagaimana akan memperbaiki iman kalau pakai cara kita sendiri, pakai pikiran kita sendiri? Tidak bisa. Jadi imanakum ila ya Rasulullah, kaifanu jadi imanana qala aktiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak kalian untuk mengucapkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gimana kebesaran Allah sering diucapkan? Di masjid. Maka untuk memperbaiki iman, Bapak Ibu yang mulia, banyaklah menarik orang kembali ke masjid. Ayo kita bersama sekarang kembali ke surau kami untuk mengangkat falsafah Adaib Basandi Syara Basandi. Setuju Bu? Nah, kembalikan kita ini ke masjid. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah sering ke masjid, bagaimana dengan orang yang di luar? Kan begitu. Makanya sekarang kita punya target Pak. Setiap kita ini ke masjid, maka kalau biasanya jalannya lurus, sekarang belok-belok. Jadi bukan tugasnya ketua DKM, bukan. Kita ini hanya menyampaikan. Innaka la yahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Jadi jangan, kuncinya kalau kita mau mengembalikan orang sehingga setiap orang laki-laki mau berjamaah di masjid, 100% laki-lakinya berjamaah. Kalau itu bukan sunnah ya di masjid. Kalau laki-lakinya 100% berjamaah, maka iklankan. Kembalikan mereka ke masjid. Sesungguhnya mereka mendengar azan, tetapi tidak mendengar. Seperti orang yang sesungguhnya mereka melihat besarnya masjid, indahnya masjid, sepertinya dia buta. Tetapi yang buta dan tuli bukan ini, tetapi yang buta tuli adalah Bu. Kalau ada orang buta sama tuli duduk di tengah jalan atau rel kereta api, apa yang ibu kerjakan? Hah? Apa Pak? Hah? Kita tuntun. Cara praktisnya belum. Buta sama tuli Bu, gimana Bu? Hah? Minta tolong. Tolongnya balik. Ditarik, dipukul tidak. Caranya, karena buta sama tuli, jangan dikirimi WhatsApp. WhatsApp grup, mari kita ke masjid ya. Cara terbaik adalah ketika kita menghadapi orang buta sama tuli, datang ke sana, pegang tangannya, dielus-elus punggungnya, pelan-pelan diangkat, dipindahkan. Kalau ditarik, pukul dia nanti. Kalau ada orang tahu itu orang buta sama orang tuli, dikirimi WhatsApp atau dikasih speaker. Sebentar lagi ada jemaah mau datang, mau membangunkan masjid, sholat subuh berjamaah, kira-kira datang tidak? Karena buta dan tuli. Yang cara terbaik dan cara paling masuk akal adalah datang ke sana, pegang tangannya, dilus-lus sambil berkata-kata. Kalau nggak perlu berkata-kata, tidak apa-apa, bawain gorengan aja. Ada gorengan Pak? Iya, makan aja Pak, udah pokoknya makan. Ada azan, Masya Allah, kita masjid Pak. Gimana Pak? Jadi tidak tepat kalau mau undang pengajian pakai WhatsApp, itu nggak tepat. Kalau orang-orangnya sudah seperti ini tidak ada masalah, tapi yang di sebelah sana, makanya tadi bilang kami tetap dengan anggota kami. Door to door system adalah cara terbaik. Yang pertama prinsipnya, kalau mau mengembalikan setiap orang ke masjid untuk tujuannya memperbaiki iman, dan sekali lagi yang memperbaiki iman bukan kita semuanya, bukan kiai, bukan ustaz, bukan asatid, bukan ulama. Yang memperbaiki iman adalah
Allah. Karena karoseri kita ini karoseri Allah. Kursi yang rusak tidak bisa diperbaiki kursi yang baik. Yang bisa memperbaiki kursi adalah tukang kursi. Yang bisa memperbaiki manusia adalah Allah. Bukan ustaz, bukan ulama, tapi kita hanya sekedar mengembalikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat terbaiknya Allah? Baitullah. Gampang. Maka rumusnya yang pertama kerjakan. Kembalikan mereka ke masjid. Yang kedua istiqomah. Kenapa harus istiqomah? Terakhir nih Pak, ya. Karena saya dibatasi 6/4 gitu. Saya tanya sama ibu sama bapak, laki-laki balik di tanah datar yang dia tidak tahu, ini pas kebetulan, dia tidak tahu air minum merek Aqua, kira-kira berapa persen? Laki-laki balik di tanah datar yang tidak ngerti air minum merek Aqua, kira-kira berapa persen? Tahu semua. Berarti mendekati 0% menurut jawaban saya. Karena ada laki-laki gila, ada laki-laki yang mau sakaratul maut. Kalau ditanya bapak tahu Pak Aqua, dia bisa nggak bisa jawab. Betul Pak ya? Pertanyaannya adalah, kalau semua orang sudah tahu, kenapa masih ada iklan Aqua sampai hari ini? Memberitahukan sesuatu yang sudah tahu. Saya datang sama Pak Ketua, kalau lapar makan. Balik lagi. Zuhur datang, Pak Ketua, kalau lapar makan ya. Balik lagi. Asar datang lagi, Pak Ketua, kalau lapar makan ya. Balik lagi. Maghrib lagi, Pak Ketua, kalau lapar makan ya. Balik lagi. Isya datang lagi, Pak Ketua, kalau lapar makan ya. Besok subuh datang lagi, hari kedua, Pak Ketua, kalau lapar makan ya. Lagi zuhur lagi, 2 hari 3 hari terus seperti itu. Apa yang terjadi? Ngamuk. Pak, sudah tahu saya. Kalau sudah tahu perkara itu jangan dikasih tahu lagi. Saya sudah tahu, bosan saya lihat muka Bapak. Coba sekarang kita pikir, kenapa iklan Aqua masih ada sampai sekarang dan ibu nggak protes? Sudah tahu saya kalau ada. Apa kata orang Aqua? Saya mau Pak, kenapa saya iklankan terus? Karena saya mau Aqua itu bukan hanya di sini, tetapi Aqua ada di. Ada buktinya? Ada. Coba anak-anak kita, Dek beli air di warung, dia beli ngambil apa? Itu bukti bahwa Aqua sudah ada dalam. Alias kata dia mengatakan Pak, kalau Aqua sudah dalam hati Pak, pabrik saya tambah banyak, karyawan saya tambah banyak, duit saya tambah. Kalau nanti yang tua mati, yang muda menjadi tua, maka saya tidak susah mengiklankan. Betul Pak ya? Tapi Pak, kalau tidak saya iklankan, boleh jadi 5 tahun tidak ada pengaruh. Begitu 10 tahun, 15 tahun, maka yang dari sini Aqua tadi tercabut, yang dari sini tercabut sehingga orang tidak lagi kenal dengan Aqua. Para karyawan saya pecat, pabrik saya tutup, maka saya tidak dapat duit lagi. Bu, sekarang di mana ada sabun batangan merek B29? Mana? Dulu ada kan? Sekarang di mana barang itu? Kenapa barang itu tidak ada sekarang? Karena tidak ada iklan. Sekarang kita rubah fokus, geser. Pertanyaannya adalah, berapa persen laki-laki balik yang tidak tahu kalau nggak sholat itu dosa? Hah? Saya ulangi. Berapa persen laki-laki balik yang tidak tahu kalau nggak sholat itu dosa? Jawabannya sama, mendekati 0% karena ada laki-laki gila Pak. Karena ada laki-laki yang bisa sakaratul maut, tidak bisa menjawab dia. Pertanyaan selanjutnya, kenapa setiap orang tahu kalau nggak sholat itu dosa, tapi masih banyak yang tidak sholat? Iklan. Karena iklannya terhenti, Bapak Ibu yang mulia. Alias apa? Yang di dalam, yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat. Orang lain tidak sholat bukan urusan saya. Jawabannya di situ. Sehingga ketika iklan sholat terhenti, maka yang di sini tercabut, yang di sini tercabut. Pak, buat apa sholat? Itu orang kafir tidak sholat kaya juga Pak, beli jet ya. Iman sudah hilang dari kepala sehingga akhirnya tidak sholat. Sehingga akhirnya ketika mereka semua ada di luar imannya, maka kerusakan datang. Mulailah mencoba narkoba, mulailah mencoba LGBT, mulailah saling caci memaki, mulailah saling membunuh. Yang terjadi di situ. Pak, kalau polisi Pak, saya bilang gas, tangkap.
Tapi belum ada sejarahnya orang masuk penjara bisa tobat. Yang kemarin maling sendal sekarang jadi maling motor. Yang kemarin kucing sekarang jadi harimau dia. Maka solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan Kamtipmas bukan hanya Kamtipmas, mengatasi seluruh permasalahan di muka bumi ini adalah mengembalikan mereka ke masjid. Apa itu rumusnya? Ini adalah rumus kerja yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW. Mengembalikan setiap orang ke masjid. Tugasnya siapa bu? Polisi? Bukan. Tugas setiap orang beriman. Syukur-syukur polisinya beriman, syukur-syukur kepala OPTD yang beriman, syukur-syukur bupati yang beriman, syukur-syukur orang kaya yang beriman, syukur-syukur orang miskin yang beriman, syukur-syukur pedagang yang beriman. Seluruh orang beriman punya tanggung jawab. Kenapa punya tanggung jawab? Karena ini urusan kita bersama dan ini membuktikan keimanan kita kalau kita ini merasa risau. Baginda Rasulullah SAW ketika mau meninggal bilang apa? Ummati. Nah, sekarang Pak, pikiran kita tiap hari apa? Iti. Betul kan? Sehingga dinyanyiin sama Ariel. Kaki di atas, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Keringat diperas, tulang dibanting, siang jadi malam, malam jadi siang. Kalau perlu semuanya siang. Karena pikirannya. Maka Bapak yang mulia melalui masjid, mari kita tarik saudara muslim. Caranya seperti itu. Pertama kerjakan, kedua ulangi istiqomah sebagaimana iklan. Yang ketiga jangan pernah menghitung hasil. Orang mau ikut, orang mau tidak ikut terserah. Yang penting kan kita sudah menyampaikan. Akan ada penolakan pasti, tetapi itu hukum sunatullah. Kalau ada satu usaha, maka di depannya ada hasil. Meskipun hasilnya dua, berhasil dan saya ulangi, di belakangnya ada usaha, maka di depannya ada hasil. Hasilnya kadang-kadang dua, berhasil dan gagal. Karena kata orang bijak, kegagalan awal dari. Nah, jadi jangan berhenti, jangan pikirkan hasil. Kalau dulu Nabi SAW memikirkan hasil, dilempar batu berhenti Pak. Insya Allah hari ini kita masih nyembah batu. Tapi karena Nabi memiliki keyakinan bahwa nanti suatu saat Islam akan tersebar masuk ke dalam rumah-rumah mereka, baik rumah dari batu ataupun dari kayu, maka dengan keyakinan ini Nabi SAW tidak berhenti. Insya Allah ya, Bu. Caranya nanti dihitung, Pak, berapa laki-laki balik yang harusnya sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib secara komplit 100% berjamaah di masjid ini. Maka satu persatu nanti akan didatangi. Kalau hari ini 20 orang, maka besok akan ada 40. Kalau besoknya 40, maka besoknya lagi akan ada. Kalau seluruh tanah datar memiliki kerja masjid yang seperti ini, maka insya Allah 100% laki-laki balik seluruhnya di kabupaten tanah datar akan masuk ke dalam masjid. Dan nanti terserah Allah yang memberikan hidayah. Dan terbukti cara ini sudah pernah membuat satu orang paling brengsek di muka bumi menjadi orang terbaik di muka bumi. Siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang dulu pernah hampir digelari laknatullah alaihi. Karena apa? Pernah ingin membunuh Nabi. Orang paling jelek semuka bumi adalah orang yang terbunuh oleh Nabi dan ingin membunuh Nabi. Tapi karena ada kerja ini, maka Fatimah binti Khattab masuk Islam, sehingga akhirnya Umar terpincut ingin masuk Islam, sehingga ketemu dengan Nabi, sehingga akhirnya masuk Islam. Dan sekarang di mana Umar? Kuburnya ada di samping Nabi. Orang terburuk menjadi orang terbaik. Karena apa? Karena ada kerja Nabi, yaitu kerja door to door. Nabi tiap hari berkunjung, meskipun dilempari batu tidak ada masalah. Tapi yang penting umat berubah. Zaman jahiliyah, Nabi belum bergerak. Ada Nabi di sana, bukan Abuya, bukan ajengan, bukan Gus. Ada Nabi, tapi Nabi belum bergerak, maka umat tidak berubah. Tapi ketika Nabi sudah tadi yang dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan ayat itu, kemudian turunlah ayat yang lain, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, maka Nabi door to door sehingga akhirnya umat berubah. Kuncinya sekarang kalau kita ambil kerja itu, kita kerjakan sekarang, maka umat akan berubah. Mungkin itu saja dari saya. Sebenarnya bukan hanya sekedar ceramah, ini mengajak kita semua berpikir. Ini umat sekarang bagaimana? Sedih kalau lihat yang paling terakhir. Kalau lihat kemarin 2 hari yang lalu kami tangkap 5 orang narkoba.
Yang kemarin kami selalu sampaikan, narkoba merusak. Narkoba itu sangat merusak. Yang kemarin ada barang bukti sebanyak 12 kilo. 12 kilo itu kalau dipakai rame-rame Ustaz, kalau dipakai rame-rame 12 kilo itu satu kota Batu Sangkar kena semua. Dan lebih parahnya lagi, mereka memberikan kepada anak-anak kecil. Dan lebih parahnya lagi, mereka sudah pernah tertangkap di tahun 2017. Jadi penjara bukan solusi terbaik. Solusi terbaik adalah kembali ke surau kami. Insyaallah ya. Ini ke Kristen kita bersama. Dan yang kedua Pak, mohon maaf nih, ada yang disebut sekarang zamannya setan gepeng. Setan gepeng. Apa bu setan gepeng? Handphone. Batasi penggunaannya. Batasi. Karena Pak candunya sama seperti narkoba. Yang ustadz, yang polisi, yang ibu-ibu begitu buka langsung tersaji gambar-gambar yang seharusnya tidak boleh ditiru. Maka batasi penggunaannya, awasi anak-anak, tingkatkan keimanan, kembalikan kita ke surga, sibukkan diri kita ke surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang mudah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang selesai itu berarti mohon dijelaskan. Kami titip masjid ke masjid. Bagaimana caranya? Seluruh warga masjid, bagaimana 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berbunyi seperti maka 5 kali sehari. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.